Insurance, because we do care. Ya, selamat datang di 3i LC. Untuk semua agen-agen 3i yang sudah penuh antusias dari berbagai kota dan juga dari negara-negara tetangga yang sudah hadir di pertemuan akbar kita. Mana Mas? Ya, maaf, sempat internetnya down ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk semua partisipan yang sudah antusias dari berbagai kota dan berbagai negara tetangga yang sudah hadir. Saya melihat ya dari Taiwan ternyata Asia dan juga negara lainnya tetap antusias ya, karena kita semangat secara online kita bisa membangun aset produktif. Bagaimana kita bisa menciptakan income pasif yang memberikan manfaat bagi kita dan juga keluarga kita. Kita lihat saat ini kita sudah harus semakin menguasai keadaan dan bisa beradaptasi dengan perubahan tentunya, dan saya melihat teman-teman juga sudah mulai belajar untuk survive. Nah, kali ini kita belajar ya dari seorang karyawan yang kerjanya, mungkin ada teman-teman yang pernah kerja serabutan, apa aja bisa dikerja, penting memberikan penghasilan. Nah, ini dengarkan solusi yang dari PT Sentral Asia berikan solusi melalui program 3i Networks ini yang sudah mengubah kehidupan banyak orang, dan yang kami tampilkan malam ini seorang dan penghasilan dari hanya 3 juta saja sebagai karyawan. Karyawannya juga serabutan teman-teman ya. Nah, teman-teman yang masih semangat untuk mengikuti dari awal sampai akhir, saya memberikan clue hanya dalam kurang bisnis dengan konsep yang bersistem yang akan sekali manfaat bagi kita, dan setelah itu teman-teman boleh menyimak dan langsung saja mendengarkan, melihat, membuka dulu slide pembicara kita pada saat ini. Ya, ini dia pembicara kita Crown Agency, Pak Raymond Fritz Sitanggang yang sudah bergabung di 3i Networks ini di Februari 2014 dan berproses dari 8 jenjang karir ya, tim agensi, leader agensi, bronze, bahkan mencapai Crown Agency di 2017 ya. Dari 2014 ke 2017 kurang lebih 3 tahun. Dan beliau adalah mantan karyawan dan pekerja serabutan. Nah, tapi saat ini kita lihat bersama dengan keluarga sudah mendapatkan banyak sekali impian-impian mereka yang diwujudkan. Tentunya kalau Pak Fritz, Pak Raymond bisa, tentunya kita juga bisa. Nah, dan saat ini saya akan membacakan sedikit ya impian yang sudah terwujud, yaitu punya 7 polis dan kemudian membeli 2 unit sepeda motor secara cash atau tunai. Kemudian membeli 1 unit mobil Expander Ultimate dibayar tunai juga cash ya, keren banget. Dan membeli 1 unit rumah dibayar tunai. Wah, keren banget ya. Kalau kita udah sukses, ngapain harus kredit ya, semuanya tunai. Dan impian terbesar yang ingin diwujudkan
kan adalah punya kontrakan 500 pintu. Wow, ini adalah aset produktif ya, kita nggak perlu kerja cerdas, tapi kerja cerdas dan menghasilkan aset produktif tentunya. Baik, kita langsung bincang-bincang dengan kawan kita, Pak Raymond. Selamat malam, Pak Raymond. Selamat malam, Bu Esther. Ya, bagaimana kabarnya Pak Raymond? Sehat, Bu, ya, tapi tetap bekerja dari rumah sementara ini. Masih bekerja dari rumah. Yes, tetap produktif di rumah ya, Pak ya? Harus, karena itu sangat memungkinkan di bisnis Tria Network. Produktif dari rumah, tetap menghasilkan. Ya, baik sekali. Nah, Pak Raymond, terima kasih untuk undangannya loh, mau hadir di leadership training di saat ini, dan kira-kira bocoran yang akan disampaikan temanya ini apa nih, Pak? Saya coba sharing tentang bagaimana bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam mengembangkan bisnis Tria Network, baik kepada orang yang baru kita rekrut ataupun di grup mitra kita yang sudah bergabung. Wah, menarik sekali nih cara bernegosiasi. Nah, berarti diperlukan ya teman-teman, kita simak bersama dan tetap antusias, kita saksikan bersama belajar, siap-siap belajar bersama Pak Raymond. Silakan Pak Raymond. Ya, selamat malam semuanya, ya mitra Tria Network dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri ataupun yang masih melakukan rutinitas di luar negeri ya, karena Anda adalah pejuang-pejuang yang sangat luar biasa. Tentunya dengan sudah bergabung di Tria Network pun pingin merubah kehidupannya yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik untuk menjadi jauh-jauh lebih baik ya. Selamat malam semua, salam sehat buat kita semua ya. Buat yang masih memungkinkan di luar rumah, tetap jaga protokol sebelumnya. Untuk Anda juga tetap sehat dan yakin bersama Tria Network kita bisa tumbuh bersama ya. Oke, malam hari ini saya sharing tentang bagaimana tips bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan menjalankan bisnis Tria Network ya. Jadi harapannya buat kalau misalnya yang malam hari ini ada yang baru join gitu ya, gimana sih ini saya bisa ngajak teman saya dari awal untuk sepakat menjalankan bisnis Tria Network ya, atau buat mereka teman-teman yang sudah ada udah punya mitra jaringan ya, mungkin ini kesempatan yang baik juga ya untuk bisa mengenal kedalamannya, jaringan kedalamannya ya, dan untuk membicarakannya, mengajak mereka untuk bagaimana bisa mencapai yang terbaik di Tria Network ya, itu harapannya. Ini sifatnya umum, tapi mudah-mudahan karena kita di Tria Network ada sedikit aplikasi sedikit-sedikit yang mungkin saya pernah terapkan, mungkin bisa juga bermanfaat buat teman-teman semua dalam menjalankan bisnis Tria Network ya. Karena dalam menjalankan kegiatan bisnis itu sebenarnya kuncinya kita diharapkan ya bisa mengupgrade diri sehingga kita punya kemampuan untuk negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan menguntungkan para pihak ya, dalam arti kita sama orang yang kita ajak ya, dalam tanda kutip di sini kita bicara karir bisnisnya ya teman-teman ya, karir bisnisnya tentunya ya. Kalau produk semua bisa jadi pasti ada manfaatnya, tapi belum tentu ya semua yang join di Tria Network tiba-tiba langsung cepat mau jalankan bisnisnya, atau bisa jadi mereka hanya pasif ya sebagai nasabah. Nah, makanya dengan tips-tips negosiasi ini harapannya ya baik yang baru atau teman-teman ada yang punya nasabah sudah cukup lama tapi belum aktif ya, dengan kita memahami tips negosiasinya kita bisa ya berani berbicara sama mereka untuk mengajak mereka untuk berkarir juga di Tria Network ya, sehingga apa harapannya bisnis ini bisa berkembang sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya. Jadi memang harus ada kesepakatan sehingga ada win-win solution, tapi biasanya menuju kesepakatan itu kita biasanya harus tawar-menawar. Nah, negosiasi itu sebenarnya tawar-menawar ya, kasarannya seperti itu. Ada 5 tips ya. Nah, gimana agar kita bisa maksimal dalam bernegosiasi ya?
teman-teman bisa catat ya 5 hal ini. Yang pertama, ya, lakukan riset dulu tentang pihak lain, dalam arti mitra jaringan kita atau calon mitra kita, ya, gitu loh. Ya, jadi kita harus riset dulu, kita harus tahu dia dari budaya apa dia, ya, dari budayanya budaya apa, gitu loh. Dari ya mungkin latar belakangnya juga ya, statusnya ya, apakah dia memang dari segi finansial sudah cukup mapan atau yang sedang-sedang saja, atau ada di garis rata-rata ya. Kalau saya dulu kan di bawah garis ya gitu. Kalau saya di bawah garis gitu ya. Artinya ada cara nego orang-orang yang di bawah garis seperti saya juga ada gitu ya. Jadi cari dulu. Itu nggak bisa dipukul rata ya gitu loh. Kita cari dulu ya gagasannya. Tadi mungkin kita bicara suku gitu kan. Gitu loh. Ya teman-teman kalau kita bicara misalnya ketemu orang dari Sumatera mungkin ya yang notabene suaranya keras gitu ya. Nggak mungkin ya kita bicara dengan nada yang agak rendah, mungkin harus keras juga gitu ya. Jadi kita imbangin seperti itu contohnya ya. Kalau kita ketemu budaya dari yang ada di basisnya di Jawa gitu, Pulau Jawa, ya nggak mungkin kita suaranya keras-keras ya, nanti nggak cocok gitu ya. Jadi kita lihat dulu, cari tahu dulu lawan bicara kita tadi ya, dari status sosialnya, dari budayanya, apa yang dia suka, bisnis terakhir yang dia jalankan ya. Kalau perlu kita cari dulu informasi tentang bisnis yang dia jalankan apa, sehingga paling nggak kita tahu, oh kita bisa apa kalau mau negosiasi, mau ngajak dia di 3i untuk ngajak berkembang di Tri Network, ya kita bisa pahami kebutuhan dia apa. Ya, jadi bukan apa mau kita, tapi apa yang sesuai bisa kebutuhan berdasarkan ya orang itu sendiri ya, baik karena dia dari suku apa, dari budaya apa, dari apa status sosialnya seperti apa ya. Kita bisa kenal seperti itu, sehingga mudah-mudahan teman-teman dalam membicarakan itu tepat sasaran ya. Ya, tawar menawarnya tepat gitu loh ya. Jangan sampai nggak sampai tujuannya gitu ya. Ada beberapa tempat perlu basa-basi dulu mungkin ya. Perlu basa-basi ya. Kalau perlu basa-basi ya kita emang harus basa-basi ya, jangan main to the point ya. Tapi ada juga beberapa kebiasaan atau karakter yang nggak seneng basa-basi. Ya teman-teman juga jangan kebanyakan basa-basi ya, to the point juga boleh gitu ya. Jadi sebetulnya ini akan sangat bermanfaat ketika kita praktek di lapangan ya gitu loh. Mungkin yang perlu dipahami juga misalnya dengan ketepatan waktu ya. Ada beberapa budaya mungkin nggak seneng kalau kita datangnya terlambat gitu ya. Mau belum deal aja sudah terlambat ya, mau janji 3 on 1 tapi molor waktunya ya, bisa jadi langsung respect-nya juga berkurang ya gitu loh. Jadi kita harus tahu juga ya. Jadi mungkin bisa kasih tahu misalnya mungkin gini, kalau mau konsep misalnya kalau mau bantu 3 on 1 gitu ya. Udah diedifikasi dulu kan sama mitra di bawah kita. Ini orangnya bagaimana? Wah Pak, ini dia orangnya karakternya memimpin ini Pak. Berarti dia tegas masalah waktu. Ya teman-teman juga harus on time ya. Kalau kita bilang calling jam 8 malam ya ayo jam 8 malam ya. Kalau kita bilang mulai jam 7 malam, ya ayo kita harus sudah mulai jam 7 malam ya. Nanti kita bilang mulainya jam 7, mulainya baru jam 8. Wah, nanti repot ya. Bilangnya selesainya jam 1 jam saja. Ternyata sampai 5 jam. Ya, nanti dia juga nggak respect juga gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu juga ya memegang apa yang sudah kita katakan seperti itu ya. Jadi kita harus memahami ya orang-orang yang seperti itu juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan melakukan riset dulu ya tentang pihak lain ya, kita akan lihat kebutuhannya apa, diperlukan apa, dan kita akan mulai dari mana pembicaraannya. Ya, jadi dipahami ya. Itu yang pertama itu ya. Yang kedua, teman-teman perlu menyampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang bisnis 3i Network ini. Ya. Pertama, misalnya kita informasi apa nih yang bisa kita berikan yang relevan ya. Setidaknya kita bisa tahu PT Asuransi Jiwa Sentra Asia Raya ya kan. Gitu loh ya. PT Asuransi Jiwa Sentra Asia Raya kan sudah berdiri dari tahun 75 ya. Nah, ada divisi-divisi pemasarannya. Nah, tahun 2014 ya muncul ya program pemasaran yang namanya 3i Network ya. Jelaskan ya. Relevan yang luar biasa dalam pengembangannya. Kita dari manual punya yang namanya aplikasi Mobis ya, tunjukkan ya.
Dari sisi produk misalnya ya, produk kita ada unit link, ada gain protection ya. Kita kasih hal-hal yang baik bermanfaat unit link ya. Bisa jadi dengan ada pilihan produk ini pun orang akan punya kesempatan memutuskan ya. Dia mau ngambil produk mana nih yang terbaik nih? Mau ambil gain protection apa mau ngambil unit link gitu ya. Ya, karena Pak, menurut saya produk gain protection pun sangat luar biasa ya, sangat bagus juga ya. Jadi teman-teman semakin banyak perlengkapan senjata di lapangan ya, sampaikan ya. Tapi sekali lagi sesuai kebutuhan ya, gitu loh. Sesuai kebutuhan ya. Kalau dia misalnya dari sisi dari sisi investasi sifatnya relatif kebutuhannya ya mungkin gain protection produknya lebih cocok ya. Karena saya lihat ada juga pengalaman di tim saya produk unit link nggak masuk, begitu dipakai produk gain protection malah masuk gitu loh ya. Makanya ayo sampaikan informasi sedemikian rupa ya gitu loh. Jadi harapannya mereka bisa diyakinkan dari sisi produk tadi ya, dari sisi marketing plan-nya. Ini marketing plan-nya ya yang berhubungan dengan income-nya. Ya kita juga harus bisa ya tawar-menawar sama mereka ya. Negosiasi artinya orang ini karakternya mau dapat cepat apa mau yang jangka panjang ya. Luar biasanya di Tri Network Anda mau yang cepat atau mau yang jangka panjang dua-duanya bisa aja gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi harapan saya teman-teman membangun yang budayanya jangka panjang ya. Yang jangka panjang artinya diajar berproses, itu harapannya ya. Kalau mau cepat ya benar-benar ajarkan networknya itu. Pak, kalau ini Bapak bisa duplikasi sebulan 3, Bapak 8 bulan kron misalnya gitu. Itu cepat itu kalau menurut saya gitu dia ya. Kalau saya cuman memang biasanya ngajaknya berproses ya, karena duplikasi tidak secepat yang kita bayangkan ya gitu loh. Karena perlu lebih banyak proses itu dia ya. Jadi sampaikan kalaupun lewat proses ya, prosesnya seperti apa? Kasih informasinya tuh, proses-proses menuju ke kron gitu ya. Pak, ini produk kita kan rata-rata bayar preminya 5 tahun, Pak. Nah, gimana Pak kalau kita bikin kesepakatan ya, sebelum 60 kali pembayaran ya, kita sudah bisa sampai ke kron misalnya kayak gitu. Nah, kalau bisa sampai di kron kurang lebih Pak, duplikasinya mungkin yang sehat itu kurang lebih 6 bulan Pak ya. 6 bulan lakukan duplikasi Pak, maka di tahun kelima tuh udah jadi kron. Nah, misalnya seperti itu contohnya ya. Jadi kasih aja informasi yang relevan, diajak ya, tawar-menawar agar dia juga membuka pikirannya, bisa terbuka mindset-nya ya, gitu loh. Tapi ingat dalam menyampaikan gagasan walaupun sebanyak-banyaknya sifatnya harus efektif ya. Jadi jangan memberikan informasi yang sebenarnya nggak perlu, hanya yang sifatnya hanya penambahan. Itu jangan ya. Teman-teman juga konteksnya jangan terlalu langsung diselesaikan saat itu. Marketing plan-nya misalnya diselesaikan, Pak, ini ada yang namanya bonus elit, ada bonus sponsor, ada bonus posisi, ada bonus level, dijelaskan kita 137% nanti. Wah, itu malah kebanyakan kalau kita terlalu detail seperti itu di awal malah nggak jadi join ya mereka. Maka kasih yang simpel-simpel aja dulu di awal ya, gitu loh. Informasinya tetap sampai tapi relevan sesuai dengan kesanggupan dia memahaminya, gitu loh. Ya, yang paling awal kan kalau orang join kan yang penting kan kalau saya sponsor dapat berapa nih kan gitu ya. Oke, sponsor sekian Pak, sekian itu dia ya. Cuman kita ada peringkat sekian yang nanti Bapak bisa tempuh mau berapa lama sesuai dengan keinginan Bapak. Nah, namanya juga kita negosiasi. Yang namanya penghasilan mungkin di awal di depan kita pembicaraan sebisa mungkin kita sudah ketemu kesepakatannya ya Pak. Harapannya apa nih Pak? Kalaupun Bapak join di Tri Network ini harapannya Bapak pengen apa dulu? Kan kadang-kadang orang saya nggak muluk-muluk, saya pengen buktikan Mas ini bisa bener nggak Mas, artinya dapat bonus 1 juta 2 juta gitu kan misalnya. Ya udah, kalau misalnya dia target 1-2 bulan ini gimana kita benar-benar bikin konsep kerjanya ya, kita bantu mereka dapat bonus elit contohnya ya, sehingga mereka bisa diyakinkan, wah ternyata ini kerjasama yang baik gitu kan, hasilnya baik ya, sehingga mudah-mudahan harapannya itu bisa bergulir ke depan dan duplikasinya juga lebih bagus ya. Jadi sampaikan ya sebanyak mungkin informasi yang relevan. Relevan itu sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan juga ya dalam bisnis Anda di Tri Network ya. Tadi kita sudah riset ya, kita sampaikan informasi yang memungkinkan memenuhi kebutuhan dia untuk dia siap menjalankan bisnis Tri Network ya. Dan yang terpenting juga adalah
tentukan batas waktu deal-dealannya ya, untuk kesepakatan berjalannya ya, untuk negosiasinya ya. Mau berapa lama nih kita kasih tunggu gitu ya. Misalnya kita sudah lobby dia, gimana Pak? Bapak, waduh Pak, saya duitnya nggak ada. Oke Bapak, kalau sekarang nggak punya duit, Bapak setuju nggak nyisikan dulu 12.000 per hari misalnya gitu. Kita ajarkan kayak gitu ya. Nanti bulan depan ya, Bapak sudah kumpul 350.000. Kalau perlu Bapak ajak 5 orang Pak yang nyisikan 12.000 per hari misalnya. Kan enak tuh Pak. Begitu Bapak join bulan depan ya, teman-teman juga sudah nabung, udah pada masukin di kaleng celengannya itu, nyetor ke terkumpul 3,5, ada 5 orang kan bisa dapat elit. Gimana? Siap nggak Pak? Kalau siap, oke ya, saya tunggu bulan depan paling lama Bapak siapin ya. Contoh seperti itu ya. Bikin batas waktunya kalau memang dia pengen berhasil. Jadi kata kuncinya nego dulu bahwa kita ini pengen memberikan sesuatu yang baik ya dari sisi finansial, perubahan finansial ya. Tapi artinya ya kita nggak bisa menunggu lama juga ya. Jangan ditunggu Pak, nanti ya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Apalagi kan kadang-kadang ada yang bilang gini ya, kalau kita negosiasi ya, nanti deh saya lihat dulu kamu dah ya. Kalau yang kayak gitu dia nunggu ya udah biarin aja dia nunggu gitu ya. Kita nggak usah nungguin dia kan gitu ya. Masih banyak orang yang mau sama dalam waktu dekat ini mau bergerak bersama. Itu kuncinya ya. Jadi yang nunggu-nunggu tuh ya sudah biarkan aja dulu ya. Nunggu sampai mungkin ada waktu yang cocok, nggak sengaja lagi nongkrong bareng lagi bareng dia, ya sudahlah kita jajanin aja ya, kasih traktir ya, biar dia tahu aja ini duit dari bisnisku ya, yang dulu tak ajakin dulu ya, nggak usah dibicarakan lagi, nggak usah ditawarin lagi ya, tapi kita traktir aja dia kan gitu. Mudah-mudahan dengan ada batasan waktu negosiasi kita juga tidak terpaku gitu ya, waduh kenapa dia nggak join sama saya, terus dia mikir lama padahal ini program bagus ya. Memang nggak bisa kalau dia belum siap mentalnya untuk satu perubahan yang baik, ya nggak bakal bisa juga ya teman-teman. Makanya perlu batas waktu negosiasi, itu yang ketiga ya teman-teman. Jadi teman-teman harus buat, nggak deal lanjut, next 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 gitu ya. Tapi juga jangan terburu-buru. Kadang-kadang ada juga orang yang perlu waktu ya, mungkin sebulan 2 bulan dia baru putuskan, dan dia mungkin memang punya potensi, nggak apa-apa ya. Intinya untuk batas waktu negosiasi ini teman-teman yang harus pegang kendali kuncinya ya, gitu loh. Teman-teman yang bayar kendali gitu dia ya, yang pegang kendalinya istilahnya. Mau berapa lama Anda lihat dulu, tadi kan udah di riset nih, wah orang ini punya kemampuan, orang ini punya komunitas gitu loh. Nah kira-kira teman-teman mau lobby dia sampai deal, Anda teman mau sabar berapa lama gitu ya. Mau nunggu 6 bulan kalau memang potensi nggak apa-apa juga, diincar juga gitu ya. Masuk daftar list batas waktu negosiasi 6 bulan nih. Kalau nggak deal ya sudah, saya nggak akan harapkan dia lagi untuk join di tim saya. Misalnya kayak gitu. Ya, sehingga teman-teman tetap punya kepastian di bisnis ini gitu loh. Kenapa? Karena kita juga ngajak mereka kan untuk deal-dealan juga berhasil. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu loh, nggak usah khawatir bahwa bisnis ini nggak bisa jalan karena ada calon mitra yang kita andalkan tapi belum join misalnya. Ya. Nah, mungkin ini juga bermanfaat untuk ke orang-orang yang sudah lama join, tapi dia mungkin dulu nggak paham. Nah, teman-teman bisa gali kedalaman ya tadi ya. Coba aja kasih tahu ya, gitu loh. Kasih tahu bahwa sebenarnya ini jadi peluang. Kalau menurut saya dengan masa seperti ini sangat cocok ya. Yang dulu nggak kepikiran jalankan bisnis, bisa jadi kalau di lobby, di nego sekarang, ya ada kesempatan untuk mendapatkan income, pengganti income dia yang hilang ya, atau karena dia kehilangan pekerjaan ya, ini bisa sangat cocok ya, gitu loh, untuk mereka menjalankan bisnis Tria Network ya. Ini bisa jadi waktu yang cocok ya, gitu loh. Ayo kita mulai bicarakan sama mereka ya, agar apa? Agar harapannya yang tadinya hanya nasabah pasif ya, itu menjadi agen yang aktif di Tria Network ini, di bawah jaringan kita. Ya, jadi teman-teman tadi ada batasan waktunya yang perlu dibuat ya. Gak apa-apa, ini sangat mungkin kita cari-cari aja. Ya, kalau menurut saya kalau jaringannya yang sudah besar ya enak lah, lebih bisa lebih korek-korek di bawahnya, dicari ya, tinggal dicari aja mana ya mengganti income yang hilang gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman, ya ini membawa kita tips yang keempat ya. Dalam kita bernegosiasi nggak selamanya situasinya ideal. Dalam arti apa? Mungkin kita ya namanya kita kan kalau bagaimana manusia yang nggak sempurna ya. Jadi kadang-kadang pengennya sih mantap gitu ya bikin kesepakatannya, tapi
udah kalah set duluan ya karena masih terus belajar gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalnya apa yang kita sampaikan dianggap biasa-biasa saja. Teman-teman yang perlu diingat adalah harus memegang teguh bahwa tetap Tria ini bisnis yang terbaik. Itu yang perlu diingat ya. Kalaupun mungkin dia belum cocok saat ini ya, Anda tetap kepada tujuan yang awal ya, bahwa kita pengen mengajak berkembang bersama di 3i Network dengan sistem yang terbaik ya. Tetap yakin itu ya, tetap sampaikan itu ya, karena itu sebetulnya bentuk negosiasi dalam bentuk psikologis. Artinya apa? Mungkin dia tidak join sekarang, tapi di waktu-waktu berikutnya dia bisa juga join ya. Mereka bisa join. Saya jadi ingat prinsip yang harus kita pegang adalah setiap orang ada masanya gitu loh. Ya, setiap masa ada orangnya. Mungkin saat ini masanya bukan dia yang join di jaringan kita, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi ya. Jadi gitu aja ya. Makanya tetap jaga postur istilahnya ya, tetap bersikap profesional itu namanya jaga postur kita. Ya, gitu loh. Artinya ini bisnis keren. Oke, Pak, ya. Tahun depan ya harapan saya ya Bapak sudah ada kebutuhan untuk menyisihkan dari sisi produk. Ini hubungin saya Pak, ini nomor telepon saya Pak ya. Saya masih di 3i kok Pak tahun depan gitu ya. Kalau teman-teman yakin bisnis yang ini 3i ini bisnis yang baik gitu ya, teman-teman pasti akan masih di 3i Network. Dan ketika dia mau join tahun depan pun teman-teman masih di sini ya. Nggak usah khawatir ya, kita masih butuh juga orang yang join tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya memang seperti itu ya. Setiap orang ada masanya katanya, setiap masa ada orangnya ya. Jadi tips yang keempat tadi tetap bersikap profesional walaupun ada ketidakcocokan ya saat itu ya. Difaktorkan mungkin kita sudah salah presentasi, maksudnya salah presentasi, timingnya mungkin nggak tepat atau mungkin yang kita tonjolkan keliru ya, yang kita tonjolkan keliru ternyata ya. Nggak apa-apa, kita tetap jaga postur dengan maksud tujuan kita yang utama. Di bisnis 3i Network ini pengen memberikan yang terbaik manfaat dari 3i Network itu sendiri ya, insurance, investment, income itu ya, misalnya seperti itu. Sehingga apa? Mudah-mudahan dengan kita bersikap tadi jaga postur, tetap bahwa kita ingin memberikan yang terbaik, walaupun tidak ketemu saat ini, di kesempatan yang lain ya teman-teman pun bisa mengundang mereka bisa join di waktu yang akan datang ya. Anggap aja mereka lagi menunda ya, menunda join di 3i Network ya. Nah, untuk mengukuhkan ya, mengukuhkan kesepakatan itu sendiri kalau kita bicara sudah deal ya, ini membawa kepada kita tips yang kelima ya. Buat perjanjian ya. Buat perjanjian atau sebenarnya kalau ini di pekerjaan yang apa namanya? Perusahaan yang bukan network gini ya. Mungkin dia bikin kontrak gitu kan. Ayo Pak, ya kita kontrak di sini kan premi 5 tahun ya. Bapak kalau serius ini oke, kita komitmen Pak, preminya 5 tahun gitu ya. 5 tahun perjanjian dan kita coba dalam 5 tahun ini misalnya punya income berapa? 10 juta, 20 juta atau 30 juta misalnya seperti itu ya. Jika ada kesepakatan target yang dibuat tadi ya bikin ya. Bikin ya perjanjiannya. Misalnya apa? Pak, deal Pak, kita jalan sama-sama Pak, tapi syaratnya Bapak bikin dream book misalnya, perjanjiannya ya, gitu loh. Bikin ya dream booknya. Saya akan siap berkarir di 3i Network 5 tahun ke depan ya. Dengan harapan saya bisa menjadi gold agency, dengan harapan saya bisa jadi crown agency misalnya. Ayo ya bikin dream booknya. Untuk itu langkah yang pertama 6 bulan pertama ini saya akan bekerja sama ya kan. Akan melakukan 3-on-1 rutin ya. Satu hari 2-3 kali 3-on-1 misalnya kayak gitu kan gitu loh. Akhirnya itu kan menunjukkan bahwa kita sedang membuat perjanjian yang akan kita selesaikan bersama gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya nanti dia pengen income-nya bagus gitu, terus tapi dia tidak mengikuti ya perjanjian kita untuk sama-sama ingin berhasil di bisnis ini, ya artinya kita tidak akan ada apa namanya, tidak akan disangka tidak mau dukung gitu ya, atau istilahnya kalau kita bilang nggak dibina gitu loh ya. Sebenarnya semua ini kan perusahaan sendiri sudah membina lewat konsep Zoom ya kan. Buat perjanjian misalnya, ayo kita live channel Senin sampai Sabtu ya. Anda syaratnya kalau mau serius ya,
seminggu 2 kali misalnya ya. Ayo mana timnya, bikin kesepakatan tuh nonton bareng ya, atau mungkin bisa dicek dari partisipan tuh mana nih yang mau nonton bareng nih kesepakatannya. Ya, itu kan sebenarnya yang boleh dikatakan ini kan support system kita ya, support system kita kayak 3i Live Channel ini. Untuk apa? Untuk kita punya mindset yang baik, melihat contoh-contoh orang yang sukses di 3i Network, dapat pengetahuan yang benar tentang produknya, ada di 3i Live Channel ini. Gitu, makanya harus diarahkan ya, bisa nonton juga di YouTube-nya 3i Live Channel YouTube. Jadi produk pun bisa dipelajari ulang gitu loh. Nah, itu bikin syaratnya seperti itu aja perjanjiannya. Kalau itu benar-benar dilakukan ya dengan tepat ya, saya yakin dan percaya bisnis ini bisa berkembang ya sesuai yang kita harapkan bersama gitu loh. Ya, paling enggak teman-teman income idealnya akan nyampai ya gitu. Jadi itu yang saya secara pribadi juga lakukan ya, bikin kesepakatan. Dulu kalau belum ada online seperti ini kan saya offline ya. Dulu saya adanya di area Jabodetabek ini ya, di Depok gitu ya. Jadi harus pergi ke, dulu adanya di daerah Selipi kita ya, sebelum ada di apa namanya itu, Wisma apa itu yang rumah sakit tempat kita hadir sekarang itu. Nah, sebelum di online ini kita datang ya, seminggu sekali tuh datang ya ke pertemuan. Ayo datang ke pertemuan. Dan saya perhatikan mereka-mereka yang datang ke pertemuan ya pasti jadi mereka ya. Nah, itu kan artinya perjanjiannya seperti itu ya. Kita mau sukses bersama ya. Kita punya impian bersama, kita punya income ideal yang mau dicapai bersama, ada nilai-nilainya ya. Walaupun mungkin tiap orang kebutuhannya tidak sama, tapi pola kerjanya sama, pola kerjanya ya. Misalnya nonton seperti ini ya, nonton apa 3i Live Channel ini ya, gitu loh. Oke, setiap Senin saya nggak boleh absen. Kenapa? Karena materinya Kron yang bawakan. Misalnya contoh seperti itu ya. Ayo, ya, itu ilmunya kan luar biasa ya. Anda sering dengarkan apa yang Kron katakan ya, lama-lama ilmunya jadi punya ilmu Kron kan, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi ayo luar biasa ya, 3i Live Channel ini luar biasa sudah mensupport mitra-mitra 3i Network agar bisa sukses di bisnis 3i Network. Kalau menurut saya ya, ini bagian dari kontrak ataupun perjanjian perusahaan ya. Untuk apa? Untuk membantu ya, membantu mitra-mitra agen-agen 3i Network untuk bisa maksimal bisnisnya ya, bisa mencapai peringkat tertinggi ya di 3i Network menjadi Crown Agency ya. Saya cuma ingatkan aja lagi, kita punya visi 2024. Ayo, boleh dikatakan ini baru start ya, baru kita baru mau mulai sebenarnya menuju 2024. Jadi teman-teman ayo tetap jalan, tetap di tracknya sama-sama ya, terapkan kesepakatan-kesepakatan tadi. Saya coba sifatnya mengulang ya. 5 tips itu adalah untuk mencapai win-win solution adalah kita perlu riset dulu orang yang kita mau ajak ya, ketahui orangnya seperti apa sehingga kita bisa mencapaikan informasinya dengan tepat sesuai kebutuhan orang itu. Dan juga mungkin cara penyampaiannya ya, gayanya ya gitu loh. Gayanya juga mungkin ada ya, kalau kita tadi saya bilang sebagai contoh, kalau kita ketemu orang dari asal budaya Jawa ya kita mudah-mudahan ngomongnya jangan terlalu keras gitu ya. Gak cocok, orang Jawa nggak seneng diajak ngomong kenceng-kenceng apa banter-banter gitu, nggak seneng, apalagi teriak-teriak gitu ya. Nah, harus dengan gaya keraton mungkin ya, seperti itu ya. Begitu juga ketemu orang Sumatera ya, kalau kita ngomongnya pelan nanti nggak ada yang semangat mereka kan, ngomongnya harus keras ya gitu. Jadi kurang lebih kayak gambarnya seperti itu. Mungkin dari status sosialnya bagaimana ya. Oh, kalau dia mungkin kayak saya pekerjaan serabutan ya, pengen penghasilan ratusan juta, tapi yang paling masuk akal mungkin kita nego gimana Pak, kita mencapai income 10 juta pertama misalnya, contoh ya, kan udah seneng tuh bisa terima 10 juta Pak tiap bulan. Wah, contoh kayak gitu negonya ya. Itu kita bisa melakukan itu karena kita riset tentang pihak yang kita mau ajak deal, negosiasi. Terus menyampaikan informasi yang relevan tadi ya, perlu ya, yang relevan ya. Jadi kita kenal, mungkin nggak bagus juga kalau kita bisa mengenal Salim Group, kita cari informasinya Salim Group ya, karena itu menjadi nilai tambah ya gitu. Tapi tetap kita harus yang berkaitan langsung itu PT Asuransi Jiwasraya Asia Raya, produknya ada unit link dan gap protection, kita punya marketing plan ya, marketing plan yang baik ya. Dan support system kita seperti 3i Live Channel ini ya, seperti 3i Live Channel ini kita bisa dukung
karena ini sangat mungkin kita juga menjadi bagian sarana untuk informasi yang relevan itu disampaikan di 3i Live channel ini ya. Jadi luar biasa. Tentukan, yang ketiga tentukan batas waktu negosiasinya ya teman-teman. Yang teman-teman incer dia berapa lama? 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, ya bahkan ada yang saya perhatikan ada yang 3 hari nggak deal, next, bisa seperti itu. Teman-teman yang bikin batas waktunya agar ini menjadi bisnis yang elegan bagi teman-teman secara pribadi dan jaringan teman-teman yang akan dibangun ya. Yang keempat adalah tetap bersikap profesional ya, jaga gestur kita. Kalau misalnya nggak ketemu deal negosiasinya, tetap ingat tujuan kita yang utama bahwa kita ingin memberikan yang terbaik ya. Jadi kalau dia nggak join sekarang, harapannya di waktu yang akan datang dia akan segera join ya. Jadi tetap jaga postur ya teman-teman ya. Tapi jangan diajak memperuncing ya, gitu loh. Ada misalnya dia nawarkan produk lain juga, itu kan udah kalau menurut saya udah chaos ya, udah banyak miss-nya gitu. Kalau diterusin juga nggak enak ya. Sudah kita pintar-pintar aja ya cara-cara kreatif yang sifatnya mengadamkan aja dulu lah dan tetap membuka pikiran. Kalau kita sih kalau ada kondisi seperti itu tetap menang ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita mengajak, mengedukasi mereka untuk punya perencanaan keuangan tentang pentingnya menyisihkan. Ya, bisa jadi mereka belum punya, ya mereka punya bisnis tapi belum tentu bisa menyisihkan. Ya, tapi kalau di kita luar biasanya apa? Kalau mungkin deal-dealan bisnisnya nggak dapat, ya teman-teman masih bilang ya sudahlah, kamu menurutmu bermanfaat nggak menyisihkan ini buat persiapan kamu ke depan? Apakah buat tambah biaya pendidikan anakmu, ya buat tambah buat dana daruratmu kalau terjadi sesuatu lagi kondisi pandemi seperti ini ya, seperti itu aja ya. Jadi kita tetap jaga postur sesuai dengan maksud tujuan kita yang pertama ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah buat perjanjiannya. Kalau perlu buat kontrak di hitam di atas putih ya. Bahkan beberapa kalau di training saya dengar kan kalau perlu apa, bikin cap jempol darah, kron harga mati, mungkin ada yang seperti itu ya. Itu ekstrimnya ya gitu loh. Harga mati ya, tapi selalu kita gunakan akal sehat ya di 3i Network ini pasti bisa ya. Jadi itu saja ya 5 tips negosiasi ya agar teman-teman bikin kesepakatan buat orang baru dan orang-orang yang ada di jaringan kita agar kita menuju visi 2024 bisa sukses bersama ya. Saya kembalikan Bu Esther ke MC, nanti bisa ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Raymond untuk sharingnya yang sangat luar biasa, bagus sekali ya teman-teman. Kita selalu setiap hari Senin di leadership training kita belajar sesuatu yang baru, fresh dari para crown. Ya, karena tentunya mereka bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tapi semuanya sudah dilakukan. Nah, jadi kita harus tahu, malam ini kita baru tahu ya ternyata perlu ada negosiasi yang kita lakukan dengan prospek maupun dengan tim kita. Dan satu yang paling penting ya, semuanya penting, tapi mungkin poin yang saya tangkap pada malam ini adalah semua orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tetap bersikap profesional ya, jaga postur karena banyak penolakan ya, banyak di PHP-in, banyak tantangan. Jangan sampai itu melunturkan kita yang membuat impian kita jadi terkesan sangat murahan sekali. Nah, baik, terima kasih Pak Raymond, dan kita nanti buka sesi testimoni. Silakan teman-teman yang akan bertanya bisa menuliskan segera pertanyaannya dan akan saya bacakan. Wah, sudah ada pertanyaan nih Pak Raymond. Ya. Pertanyaan dari Ibu Martina Halim Bandung. Bagaimana kalau sudah ada perjanjian untuk yang mau serius tapi di bulan kedua mulai terpengaruh hal negatif dan tidak mau lagi hadir di pertemuan, bahkan tidak mau membayar premi lagi, Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya itu dia ya. Kan kita di sini kan negosiasi nih untuk bikin kesepakatan ya. Ya kalau ada kondisi seperti itu sebaiknya kembali kepada poin pertama. Kita cari tahu dulu, kita riset lagi dulu. Maksudnya cari informasi dulu. Kenapa sampai dia tidak lanjut lagi gitu kan? Gitu loh. Malah tadinya udah oke, kita mau sukses sama-sama, mau jalan sama-sama, tapi tiba-tiba nggak jadi. Pasti ada masalahnya dong, betul nggak? Ya kan?
Nah, kita cari tahu dulu masalahnya, ya. Kita dengarkan masalahnya dan kita coba sampaikan informasi yang tentunya menyampaikan informasi juga harus sesuai dengan tempatnya, ya. Artinya gini, misalnya contohnya kalau kasusnya dia diajakin bisnis lain gitu ya. Tentu kita juga tidak akan menjelek-jelekan bisnis yang lainnya ya, gitu. Tapi paling kita kasih gambaran aja ya, konsep kerja di kita seperti apa ya. Kalau yang di perusahaan lain seperti apa yang kita tahu ya, tanpa harus kita merendahkan ya. Jadi sifatnya elegan, kita ngasih pilihan, itu dia. Kita kasih pilihan ya, itu dia. Mungkin kita lebih banyak kasih contoh-contoh orang yang di Tri Network ini mau berproses ya, kita kasih gambaran seperti itu dalam meyakinkan mereka. Misalnya seperti itu. Jadi ada edifikasi pihak lain ya untuk meyakinkan mereka. Yang kita lakukan hanya seperti itu. Ya, seperti itu. Yang intinya tadi saya bilang, kita jangan ajak berdebat ya, jangan sampai ribut gitu loh. Kalau dia lagi, ya sudah, kalau memang dia, kalau tanda kutip, kalau menurut saya itu namanya dia sudah terkontaminasi kan, nggak mungkin yang tadinya mau jalan tiba-tiba nggak jalan gitu loh kan, itu dia. Tapi gini, jangan juga gagasannya karena kita mengatakan dia dipengaruhi sama bisnis lain. Ya jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan kita waktu menyampaikan memberikan informasi ada yang tidak relevan ya, yang tidak terpenuhi ya. Ya, misalnya kita nggak menyampaikan bahwa di sini ada biaya akuisisi, nggak ada biaya admin. Nah, mungkin dia nggak tahu itu, ya kan? Jadi salah paham kan, gitu loh. Makanya coba dicari tahu dulu ya, karena apa masalahnya ya. Nanti setelah tahu masalahnya, silakan dijelaskan dengan baik ya. Misalnya kalau dulu mungkin belum sempat tersampaikan biaya akuisisi, karena kadang-kadang kan ada orang dia sudah nafsu nih sama bisnisnya nih, wah ini bagus ya, dia nggak tanya lagi, dia join ya, di tengah jalan dia tahu ada biaya akuisisi, dia baru tahu belakangan gitu loh ya, gitu loh. Apakah salah yang mau presentasi? Ya enggak juga sebetulnya ya, karena dia belum tanya udah keburu tertarik kan gitu. Nah, sedemikian rupa coba kita sampaikan ya gitu loh, kenapa ada biaya akuisisi gitu loh ya, karena luar biasa ya, kita bisa menjelaskan biaya akuisisi dari sudut pandang bahwa ini dana kita diputar, ada investasi ada manajer investasi ya, manajer investasi ya, disitulah ya mereka dibayar dari biaya akuisisi tadi ya, yang itu yang berhubungan dengan perusahaan. Misalnya sekarang teman-teman uangnya sedang diputar sama manajer investasi, teman-teman harus bayar berapa manajer investasinya. Misalnya contoh menjelaskan manfaat untuk apa biaya akuisisi tadi gitu ya. Sehingga ketika mereka bisa terima akal sehat, oh iya benar juga ya, luar biasa juga ya, uang saya dikelola ya, ada biaya akuisisi tapi untuk saya, dan saya ternyata bayarnya murah ternyata ya. Biaya akuisisi ternyata murah, misalnya contoh kayak gitu ya. Jadi yang penting intinya adalah cari tahu dulu masalahnya apa ya. Jangan langsung ditembak, kamu kok udah bikin perjanjian kok nggak mau nerusin, ya jangan gitu ya. Kita cari aja ya gitu, pasti semua bisa dibicarakan. Tapi kalaupun saat itu nggak bisa diselesaikan, tadi saya bilang masuk poin 4 ya, jaga postur ya, tenang aja, di sini faktanya banyak ya, yang dulu join berhenti terus join lagi ya. Saya di grup saya pernah dapat laporan dia sudah pernah 3-4 kali join di Tri, luar biasa kan. Dan bersyukurnya di sini malah langgeng dia ya, langgeng, ternyata dia baru paham gitu ya. Jadi kemarin-kemarin dia nggak paham gitu loh, sekarang baru paham. Jadi unik emang kadang-kadang ya, gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu Bu Esther. Ya, baik Pak Raymond ya. Jadi teman-teman kita belajar bahwa ya semuanya kita perlu antisipasi dengan begitu baiknya ya. Jangan juga berdebat, jangan juga memaksakan apa yang mungkin kita maunya baik ya, tujuan kita baik, tapi ya itu kembali lagi bahwa tidak semua orang itu bisa menerima kita dan siap mendapatkan untuk meraih sukses mereka pada saat kita mulai sharing ke mereka. Intinya adalah kita yang penting sudah memberikan solusi, dan setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kita tunggu saja. Pasti yang penting kita udah kasih tahu, satu saat nanti pasti dia akan hubungi kita. Pertanyaan berikutnya Pak Ray datang dari
Pak Wanto, bagaimana negosiasi dengan calon mitra yang katakan siap isi form, tapi tidak juga, dan itu sudah terjadi beberapa kali. Sepertinya ini udah jadi problem yang dihadapi secara massal nih Pak. Ya, oke ya. Nah itu dia. Makanya saya bilang kan tadi kan ada batas waktu negosiasi ya. Jadi istilahnya mungkin gini, bisa jadi negosiasinya belum kelar gitu loh. Dia belum yakin kan gitu loh. Karena mungkin sesaat, mungkin dia ada keberatan-keberatannya ya, handling objection-nya harus kita lakukan ya. Jadi artinya perlu negosiasi lanjutan ya gitu loh. Isi form itu mungkin kenapa dia belum bayar premi gitu loh. Ya jangan-jangan duitnya belum ada gitu misalnya. Ya dia suruh ini dulu lah ya, ngumpulin 12.000 per hari misalnya, kasih solusi kayak gitu ya. Ternyata mungkin istrinya takut ini penipuan. Ya mungkin kita jadi presentasi ulang di depan istrinya atau di depan suaminya, mungkin bisa seperti itu kalau kasusnya seperti itu. Coba kita cari tahu ya. Kalau kita tadi saya kasih 5 tips negosiasi, itu gampang. Balik aja, kita riset dulu apa nih penyebab dia belum dia mau join gitu kan. Gitu loh. Belum dia mau join kenapa nih? Oh, nanti kalau kita cari tahu apa? Kalau perlu mungkin tadi kan saya bilang ada kalanya mungkin kita nggak perlu basa-basi. Pak, kalau boleh tahu, Bu, kalau boleh tahu apa Bu yang jadi keberatannya? Gitu loh. Jadi langsung aja ditanya gitu ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa cari solusinya sama-sama gitu loh. Ya. Jadi kita ajak benar-benar bagaimana menuju kesepakatan gitu loh. Artinya saya yakin kalau kita niatnya ingin sesuatu yang baik bersama mereka ya, kita pasti akan ketemu solusinya ya, win-win solusinya selalu ada gitu loh. Makanya ayo kita sampaikan benar-benar kita niat pengen sama-sama maju gitu loh. Makanya kan seringkali dibilang ya, hati-hati kita jangan, wah ini gara-gara ini saya jadi nggak dapat elit nih. Jadi teman-teman jangan sampai arahnya karena maksa ini join biar bisa dapat elit gitu. Tapi harus benar-benar dealnya itu karena sepakat gitu loh. Ya, bukan karena terpaksa gitu loh. Sehingga saya yakin dan percaya harapannya di sini bisa jangka panjang. Gitu kalau kita lakukan deal-deal negosiasi seperti itu ya, mencari kesepakatan itu dia. Kayak seperti itu, Bester. Ya, baik Pak Raymond. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya apa yang sudah ditanyakan, mewakili semua nasabah-nasabah dan agen-agen yang mungkin sedang punya masalah yang sama. Pertanyaan berikutnya nih Pak Ray, datang dari Pak Mujai Depok. Wah, sama-sama Pak, Depok. bagaimana solusinya kalau ada calon mitra udah serius mau gabung dan mau jalanin bisnisnya, tapi dia belum punya modal untuk join? Gimana Pak cara untuk meyakinkan dia supaya cepat join? Ya itu dia kan sifatnya kan kita negosiasi, berarti kita cari solusi-solusi kreatif ya gitu loh. Makanya kalau kita memikirkan solusi kita jadi berpikir kreatif. Makanya kan kita belakangan aja CR aja kan lempar hashtagnya kan 12.000 tuh ya. Coba aja Pak, 12.000 per hari bisa nggak Pak gitu kan gitu loh ya. Pak kalau dicicil gimana gitu kan. Kadang-kadang ada orang merasa 350.000 700.000 di depan berat mungkin kan. Ya udah kita ajarkan aja, sisihkan 12.000 gitu loh. Dan segera supaya Bapak nanti join nggak lama kemudian bisa dapat bonus, cari lagi Pak 5 orang yang bisa nyisihkan 12.000 per hari ya Pak. Nanti bulan depan kita closing bareng-bareng gitu kan. itu luar biasa itu ya gitu loh. Fokus sama solusi. Wah Mas, 12.000 saya berat misalnya. Ya enggak apa-apa Pak. Ya, Bapak bisa gak nyisihkan 6.000 per hari gitu kan? Loh, kok 6.000 Mas? Ya, katanya 12.000 nggak bisa 6.000. Ya, cuman nanti bonusnya cuman bisa dapetnya 2 bulan sekali ya Pak. Bapak nabungnya 2 bulan sekali kan? Preminya kan 2 bulan sekali. Kan prinsip di kita kan ada premi ada bonus. Ya kalau preminya bayarnya bolong-bolong per 2 bulan ya bonusnya juga bolong-bolong, gitu aja resikonya. Tapi kalau dia bisa menghasilkan 5 juta, 10 juta, terima 2 bulan sekali, saya rasa juga orang nggak ada yang nolak, gitu kan. Yang penting kita kreatif aja intinya. Karena orang itu sebenarnya gini, kalau sudah diberikan solusi dan dia mau ikutin,
itu terkadang dia bisa melakukan yang tidak seperti yang kita deal-dealan tadi. Misalnya tadi dia sepakat 12.000 per hari ya. Oke, saya akan 12.000 per hari. Kadang nanti prakteknya, ini Pak, saya udah ada Pak 3,5-nya gitu loh. Ya kadang-kadang dia pengen ngetes gitu loh. Kadang-kadang kita pengen ngetes ya. Ini bener gak orangnya serius gitu ya. Jangan-jangan orangnya nggak serius lagi ya gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka lihat kita juga ya komitmen. Karena biasanya disuruh seperti itu kadang-kadang, udah Pak saya nggak usah nyari deh. Pak saya capek Pak, apa nyisikan 12.000 per hari nih Pak. Ini saya dibantu sama keluarga saya nih, 1 juta nih. Nah, kan dia bisa buat bayar premi 3 bulan ke depan tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu dealnya, ya solusinya terus dijalankan, tapi kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang luar biasa, yang tidak harus dia sisihkan 12.000, tiba-tiba dia sudah ada uangnya untuk bisa bayar. Entah dia, kan kita juga sering dengar, ya. Saya dulu waktu awal join testimoni, ya, saya minjem dari istri saya, ya. Saya pinjem dari upline saya, macam-macam lah. Ya walaupun itu kurang bijaksana, nggak disarankan ya, tapi faktanya ada juga ya. Dari meminjem, terus dia jalankan bisnis ini, terus dia ngotot dapat bonus elit, ya jalan juga, ada juga kan. Seperti itu. Yang penting adalah kita coba cari solusi, tapi tentunya solusinya kreatifnya kalau bisa yang positif, itu aja ya. Anda saya sarankan yang positif ya, kreatifnya tapi positif ya. Misalnya gini, wah Pak saya nggak punya apa-apa, Pak Bapak tuh saya lihat banyak kardus tuh numpuk tuh Pak, 1 kamar tuh Pak, itu kalau dijual bisa harga 700.000 tuh, misalnya gitu kan. Kardusnya dijadikan buat bayar premi 2 bulan Pak di 3i, misalnya kan gitu, contoh ya, gitu ya, dari yang nggak ada nilainya jadi berharga bisa dijalankan buat bisnis 3i Network. Orang saya dengar juga katanya siapa ya, pertama jual rice cookernya join di sini kan, gitu loh, untuk jalankan bisnis 3i Network, jual rice cookernya, tapi berhasil juga kan, gitu. Yang penting adalah makanya teman-teman bantu dealnya ini adalah mau nggak 3i ini mau membawa perubahan dari sisi finansial gitu loh, ya bukan karena menyisihkan tiap bulannya, gitu loh, ya. Kenapa ada 3i Network? Ya, ini teman-teman saya perlu ingatkan lagi, kenapa kita konsepnya 3i Network? Karena karakteristik di budaya kita negara berkembang ini sudah dilihat survei kemampuan pembayaran premi itu umumnya di tahun masuk tahun keempat, tahun kelima itu rata-rata banyak keberatan dengan preminya. Kenapa? Karena disebabkan dengan yang namanya inflasi. Ya, tapi luar biasa 3i Network kasih solusi. Anda jalankan bisnisnya ya, Anda bisa bayar preminya dari bonus gitu loh. Ya, bayar preminya itu dari bonus gitu. Ini kan luar biasa gitu loh. Gitu loh. Jadi artinya memang 3i Network ini muncul untuk dijadikan solusi agar teman-teman ya bayar preminya itu nggak selamanya dari kantong pribadi ya, tapi dari hasil bonus gitu loh. Nah, tapi tentunya untuk bisa berkembang tadi kita perlu kerja secara tim gitu loh ya. Untuk kan saya yakin teman-teman yang baru join kan, mitra yang baru join juga masih belum paham tuh presentasi seperti apa. Ya mau nggak mau ya yang rekrut sponsornya sama leader di atasnya bikin program 3-on-1 ya, terus bimbing mereka di acara live Zoom seperti ini, sehingga apa? Sehingga kita bisa bertumbuh juga ya, pengetahuannya bertumbuh ya, terus lakukan presentasi ya, terus belajar lagi ya, dengarkan 3i Live Channel lagi, presentasi lagi, 3i Live Channel lagi, belajar lagi, lama-lama jadi pinter ya, lama-lama terbiasa, lama-lama closing. Kalau udah yakin deh, kalau udah pecah telur 1 biasanya closingnya akan terus-terusan gitu loh ya. Jadi ada prosesnya. Kayak gitu Bu Esther. Oke, Pak Raymond, baik ya. Jadi teman-teman semua kita sudah belajar kali ini, mungkin selama ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika mengalami yang namanya masalah atau ada problem. Ya solusinya adalah kita harus negosiasi ternyata ya. Negosiasi di sini Pak Ray kan tadi untuk calon mitra kan kita sudah bisa ya negosiasi dengan cara-cara yang inovatif dan juga kreatif. Nah, bagaimana Pak untuk yang sudah bergabung, ya mitra-mitra yang sudah bergabung, yang pasif, gimana caranya kita negosiasi dengan tim kita, downline kita, supaya mereka tetap semangat dan juga mau menjalankan bisnisnya. Mungkin ini juga menjadi salah satu problem yang kita belum temukan solusinya nih Pak.
Gimana cara negosiasinya, Pak? Ya, jadi dengan tim atau dengan kedalaman ya istilahnya ya Bu Esther ya. Jadi yang pertama adalah buat janji temu lagi. Lebih enak sebetulnya. Ya, atau istilahnya lebih kerennya kita kan 3 on 1 ya. Jadi bikin deal seperti itu. Pak, mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak, gitu loh ya. Saya pengen ngobrol santai ya. Misalnya kan gini, yang paling mudah kita bisa mengucapkan terima kasih karena tetap menjadi nasabah 3i Network. Ya, betul. Iya kan? Gitu loh. Dia masih nasabah 3i Network ya. Jadi kita orang itu seneng ya kalau belum apa-apa kita dikasih hal-hal penghargaan ya kayak tadi ya. Ucapan terima kasih kan juga penghargaan ya. Sehingga kita sudah buka pembicaraan yang menyenangkan tentunya ya. Itu. Setelah itu mulai ya karena kita ada tujuan membuka peluang ya, tapi tentunya kan kita sudah cari tahu dulu nih orang ini siapa ya. Katakan orang ini dia seorang manajer ya. Nah, kita bisa tanya aja kan Pak, dengan kondisi pandemi seperti ini kira-kira Pak, mohon maaf nih boleh tahu Pak dari sisi penghasilan ada imbasnya gak Pak gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang jujur tuh kan, waduh saya juga kena deh 50% dipotong misalnya kayak gitu. Nah kalau dia sudah dipotong 50%, logikanya dia butuh uang nggak kira-kira? Gitu loh. Artinya dia butuh kan gaya, kan namanya orang itu kan gaya hidup udah biasa terima 100% dipotong 50%, menurut saya dia butuh yang namanya penghasilan tambahan, penghasilan alternatif ya. Nah, luar biasa 3i Network bisa cari solusi, bisa jadi solusinya. Makanya untuk itulah kenapanya istilahnya ayo gitu loh ya, kita bikin waktu bisa biar ketemu. Kalau istilah kerennya katanya teman-teman tuh silaturahim gitu ya, gitu loh. Sehingga apa? Untuk kita jalan komunikasi dulu gitu ya, untuk komunikasi bagaimana bahwa apakah mereka bisa jadi ya orang yang cocok untuk kita ajak berbisnis di 3i Network, itu dia ya. Jadi teman-teman cari tahu dulu kondisinya ya, bikin atur janji ya dengan mitra terdekatnya untuk bisa bicara ya, bangun komunikasinya, cari riset dulu ya kebutuhan orang itu apa dengan tanya jawab tentunya ya. Setelah itu baru kita tawarkan ya. Semoga 3i Network bisa jadi solusinya. Makanya bikin kesepakatan tadi Pak, harapannya tadi saya bilang kan kita 5 tahun ya paling lama, ini ada visi Pak 2024 Pak. Ya mudah-mudahan di 2024 lewat 3i Network Bapak penghasilannya bisa lebih dari apa yang Bapak dapatkan di pekerjaan saat ini Pak. Misalnya kayak gitu ya. Jadi bikin kesepakatan, kita ada support system Pak, kita ada 3 on 1 Pak, kita ada 3i Live channel Pak, kita ada siaran ulangnya Pak di YouTube Pak. Itu dia. Terus kita ada manajemen CR menyapa Pak, luar biasa Pak. Ya, kita ada aplikasi iCare ya, kita tadi kasih informasi yang relevan. Ya, tadi sifatnya tadi kan kayak gitu kan. Kita kasih yang relevan ya. Seperti itu. Jadi saya rasa kita riset, kita kasih informasi yang relevan ya. Cuman tadi dealnya adalah bagaimana bikin atur waktu. Nah, mungkin pertanyaan gini Pak, gimana bikin atur waktunya? Ya kita sesuaikan. Kira-kira dia ada waktu santainya kapan, jamnya malam apa siang hari, harinya mungkin apakah akhir pekan, apakah tengah pekan ya. Sedemikian rupa ya kita coba. Kalau pertemuan saya rasa kan negonya nggak sulit ya kalau bikin pertemuan ya, bikin perjanjian ngobrol-ngobrol ya, gitu loh. Jadi dimulai seperti itu aja, janji atur waktu untuk bisa ngobrol-ngobrolnya ya, sampaikan penghargaan ya, dan lakukan negosiasinya. Itu dia ya. Tentunya mungkin dalam hal ini kebutuhannya dia pengen dapat income ideal. Nah, coba sampaikan bagaimana bisa dapat income ideal di 3i Network. Saya rasa kalau udah ngomongin income dengan kondisi income-nya lagi dikurangi gitu ya, dia pasti akan tertarik gitu dia. Kurang lebih seperti itu, Bu Esther. Oke, luar biasa Pak Raymond jawabannya. Jadi teman-teman kita sudah tahu bagaimana negosiasi dengan calon mitra maupun dengan tim kita. Ya, ada beberapa pertanyaan yang double ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Bagaimana solusi agar mitra yang pasif bisa aktif? Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Raymond. Bisa disimak kembali di channel YouTube ya, 3i Live Channel, dan teman-teman supaya bisa tahu bagaimana kita handling objection ya. Bagaimana kita melakukan negosiasi dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif lagi.
Nah, Pak Re, ini ada lagi salah satu pertanyaan dari ini sepertinya dari Pak Raymond Jakarta SLR ya. Pak Re tanya, dalam kesepakatan untuk pencapaian target, dalam hal ini kita sudah berjuang dan berproses, tapi belum juga tercapai target target yang sudah kita tentukan. Nah, kiat apa yang harus kita lakukan supaya bisa berhasil, Pak? Ya, oke. Yang paling gampangnya coba evaluasi targetnya dulu, ya. Targetnya relevan nggak, gitu kan? Targetnya relevan nggak, gitu ya. Kita mungkin presentasi kita sudah banyak, tapi mungkin kita nggak kasih solusi, misalnya dalam membantu dia biar lebih mudah bayar preminya seperti apa, misalnya. Mungkin ini bicara dari awal dulu ya, waktu mau join ya, gitu loh. Waktu mau join dia mungkin karena kan mayoriti rata-rata tadi kan, Pak uangnya belum ada ya, mungkin kita harus dua alternatif. Pertama, kita kreatif kasih solusi bagaimana dia bisa menyisihkan 350.000 per bulan supaya dia bisa bayar premi ya. Tadi saya misalnya contoh hashtagnya 12.000 per hari misalnya. Atau mungkin kita bisa rubah pasarnya ya, rubah pasarnya. Pasarnya dalam arti apa? Ya kita mungkin cari yang mereka kita yakin dari sisi finansial ya, mereka tidak langsung terimbas dengan pandemi saat ini. Misalnya kan sektor-sektor retail ya yang berhubungan dengan makanan itu kan menurut saya punya ketahanan ya, gitu loh. Ya kenapa nggak prospek ke arah mereka yang artinya 350.000 per bulan mereka tidak akan masalah. Ya kan? Gitu loh. Tidak akan masalah dan mudah-mudahan itu akan terus berjalan di komunitasnya. Jadi saya yakin duplikasinya juga mereka akan mengarah gitu loh. Karena saya kan juga amati itu. Misalnya saya punya mitra-mitra yang dia pekerja retail mart gitu ya. Kan banyak tuh ya retail mart ya. Nah, mereka rata-rata juga akan mengajak temannya di retail mart juga gitu loh, walaupun mungkin bukan di perusahaan yang sama gitu loh. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan yang sama, tahu tanggung jawab kerjanya sama, sehingga gagasan untuk mereka mau freedom di 3i juga sama biasanya. Iya nih, aku udah nggak mau lagi kerja yang cukup panjang waktunya nih, saya pengen banyak waktu nih, tapi penghasilannya juga bisa meningkat ya. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa kreativitas di awal tentang bagaimana bisa membayar preminya atau mencari pasarnya yang sesuai dengan kesanggupan mereka membayar premi di 3i Network ya. Jadi kuncinya itu saja dulu. Nah, terus kemudian target bicara mengembangkan bisnisnya ya tadi ya, kemampuan orang menduplikasi kan nggak sama gitu loh. Nggak semua mitra bisa dapat elit gitu loh. Bahkan kalau kita mau cari kita salami lebih banyak yang nggak dapat elit, nggak masalah. Kalau dia misalnya Pak saya nggak bisa dapat elit tapi Pak saya akan banyak presentasi, saya punya goal target minimal saya closing 1 sebulan misalnya, ya nggak apa-apa juga, ya sudah kita ikutin aja gitu loh ya, gitu loh. Cuman caranya kita kasih tahu Pak, misalnya Pak, cuman Pak biasanya Bapak kalau mau closing 1 Bapak harus melakukan 10 kali presentasi Pak. Ya udah Bapak siapin daftar namanya 10, nanti kita 3 on 1. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi targetnya realistis saja. Nggak usah ngejar elit ya, tapi tiap bulan siapkan 10 daftar nama. Ya saya yakin dilakukan 3 on 1, 1 pasti closing. Ya, kalau pakai hukum Pareto itu closingnya 2. Ya, 20% itu dia. Apalagi kita pernah diajarkan kan sebelumnya sama kron-kron yang lain, sebenarnya pasar tergantung lagi kita olah. Kadang-kadang dari 10 pun bisa closing 8 juga bisa. Ya. Jadi istilahnya ayo bikin kreativitas yang sesuai dengan kebutuhannya mereka ya, baik dari pembayaran premi ataupun mungkin dalam menetapkan targetnya tadi ya, gitu loh. Jadi artinya mungkin kalau sebulan 1 ya mungkin jadi leader agensinya mungkin baru 6 bulan atau baru 1 tahun gitu. Misalnya seperti itu. Enggak apa-apa ya. Jadi sepakat ya Pak, 6 bulan 1 tahun kita leader agency dulu ya. Kenapa? Ya kan Bapak sambil sibuk kerja, nggak fokus belum langsung 100% di 3i. Ya nggak apa-apa lah Pak. Ya, ini kan jangka panjang gitu loh. Artinya yang penting adalah apa? Mereka bisa juga dibangun habitnya secara nggak langsung di sini. Itu membangun habit itu jauh lebih luar biasa ya daripada kita percepatan closing tapi habitnya nggak dapet.
ya nggak bertahan lama juga nantinya di bisnis ini. Ya, jadi kayak gitu. Coba targetnya dievaluasi lagi berdasarkan karakter timnya seperti apa dan kesanggupannya seperti apa. Kita siap bekerja sama. Terus tadi mungkin solusi kreatif pembayaran preminya dipikirkan juga ya, sehingga tetap akan berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Gitu dia. Itu Bester. Oke, baik. Terima kasih Pak Raymond untuk sharing-nya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan sangat baik sekali. Semoga teman-teman yang sudah bertanya puas ya dengan penjelasan yang ada. Teman-teman yang nggak bertanya pun tetap belajar ya, karena pasti kita semua menghadapi hal-hal yang sudah ditanyakan di lapangan. Nah, teman-teman semua yang pertanyaannya tidak dibacakan, sudah beberapa kali tertimpa sehingga saya hanya mereview dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibacakan. Karena kalau mau dibacakan semua, tentunya kita nggak bakal selesai-selesai ini ya Pak ya. Ya, miripnya kadang-kadang sama Oke. Bu, pertanyaannya sama kadang-kadang kebutuhan jawabannya. Benar, Gitu. benar. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya rasa mungkin waktunya cukup ya karena kita sudah lewat batas waktu yang ada. Semangat belajar dan yang telat masuk boleh menyimak kembali pertanyaan yang belum dijawab, boleh nyimak kembali di YouTube karena bisa jadi pertanyaannya sudah dijawab di awal. Sementara teman-teman baru bertanya di akhir. Nah, silakan menyimak kembali dan sekali lagi kita kasih aplaus ya bisa memberikan semangat komentar yang positif di chat room untuk Pak Raymond yang sudah memberikan sharing di malam ini bagaimana kita melatih kreativitas dan inovasi dalam bernegosiasi saat prospek maupun membina tim dan menentukan target dan mencapai target kita. Keren banget ya, jadi kita perlu mengevaluasi diri dan juga perlu kreatif lagi. Baik Pak Ray, sebelum kita berakhir, mungkin Pak Raymond memberikan closing statement ya, kesimpulan dari negosiasi-negosiasi yang perlu kita lakukan dengan kreatif saat menjalankan bisnis 3i Networks ini. Ya, orang sukses punya jam terbang. Itu dia. Jadi tidak ada yang begitu punya jam terbang dikit langsung sukses ya, tidak ada ya. Jadi simpelnya teman-teman semua berproses, teman-teman melatih diri, upgrade diri. Tadi kalau kita poinnya saat ini kan kita perlunya punya kesanggupan bernegosiasi. Nah, kesanggupan negosiasi tadi saya sudah kasih 5 tipsnya ya. Tadi teman-teman nanti bisa menyimak di siaran ulangnya, hal apa saja, coba dipelajari itu ya, dipelajari itu, dengarkan lagi, karena nanti kan ada ulangannya nanti di YouTube ya. Jadi teman-teman ada poin-poinnya sehingga teman-teman bisa melatih. Nah, yang membuat teman-teman terbiasa, teman-teman bisa dapat habitnya itu karena dilakukan proses terus-menerus ya. Tadi siang saya nonton acara yang punyanya memberikan kisahnya Warren Buffett ya, luar biasa ya, pengusaha sukses ya. Dia cuman bilang gini, ada satu poin yang saya dapat tadi ya, orang pintar katanya bisa kalah sama orang sabar katanya. Orang pintar bisa kalah sama orang sabar. Maksudnya apa? Apakah sabarnya diam aja? Bukan ya, sabarnya itu karena dia mau melewati prosesnya. Dia mau belajar terus ya, dan dia mau praktek terus, dan dia dalam hal ini adalah orang-orang yang bisa diajak bekerja sama ya. Teman-teman bersyukur kita punya 3i Live Channel ya yang bisa support kita semua ya, bisa nonton siaran ulangnya, bisa koordinasi langsung dengan leader-leader aktifnya yang tentunya yang on system ya. Jadi teman-teman semakin diperlengkapi ya. Yang penting teman-teman punya niat ya, artinya pengen bertumbuh ya, pengen berkembang di 3i Network ya. Kalau teman-teman udah punya keinginan itu ya, pengen punya impian membahagiakan keluarga, karena itu salah satu kunci juga untuk kita bisa eksis di 3i Network ya. Tetap pegang itu ya, tetap on the track di bisnis 3i Network, karena sekali lagi bisnis 3i Network ini bukan bisnis bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun ya.
harapannya sepanjang hidup kita, bagi kita yang terus bertekun di bisnis ini, bisa mendapatkan income yang ideal, income yang maksimal, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam visi yang terdekat 2024, teman-teman yang mau berproses bisa mencapai juga posisi puncak menjadi Crown Agency, ya. Jadi keep spirit, tetap semangat, ya, terus bergerak bersama tim, terus loyal dengan 3i Network, ya. Kalau memang sudah menggantungkan di 3i Network, yakinlah yang terbaik juga akan menjadi milik Anda, ya. Kalau saya bisa, dan banyak juga mitra-mitra yang bisa sukses di 3i Network, saya yakin, ya, teman-teman akan menjadi orang-orang sukses di 3i Network, ya. Saya Rahman Frix Tanggang, Crown Agency 007, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam dahsyat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Raymond. Salam dahsyat juga untuk sharingnya. Teman-teman, kita akan saksikan sebelum berakhir, kita saksikan agenda besok BOP jam 2 siang. Ya, ini dia ada BOP dan sharing online di Selasa 3 November 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang yang akan dibawakan oleh pasangan, ya, pasangan kekasih yang akan segera menikah. Ada Kadek Prasetya, Bronze Agency, dan Anita Dewi. Ya, saat ini sudah berpenghasilan 3i masing-masing 10 juta per bulannya. Jangan lupa untuk hadirkan tim dan juga calon mitra, dan sampai ketemu besok jam 2 siang. Go Crown untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Raymond. Sama-sama.